Right, teman-teman sekalian, ini sebelum kita lebih jauh melihat tentang desainnya, ini ada beberapa review ya. Meskipun ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, di textbook itu ya. Ini bagaimana kita menyatakan konsentrasi dari sebuah larutan ya, itu konsentrasi logam atau whatever lah, what kind of ion, bisa dinyatakan dalam molar, bisa ppm, macam-macam ya. Ini kita review ulang. Ini kalau kita menggunakan level ion, maka yang lebih tepat yang sering digunakan adalah equivalent weight atau berat ekuivalen. Ini menunjukkan massa atau berat dari chemical compound yang memiliki ekuivalen dengan H+ atau OH-. Misalnya H2SO4. Ini PM-nya kan 98 ya. Maka berat ekuivalennya adalah ya, 98 dibagi 2. Kenapa 2? Karena ini H2SO4 ini ekuivalensinya ada 2H+, maka berat ekuivalennya ya 98 bagi 2 atau 49 gram ekuivalen ya. Ya, kalau dibuat rumus sederhananya menjadi seperti ini. Ekuivalen itu molekul weight-nya dijumlah number dibagi dengan proton OH atau H+-nya ya. Kalau dikonversi dari gram per liter ke ekuivalen liter ya, tinggal berapa gram per liternya konsentrasinya dibagi dengan ekuivalen weight-nya ya. Jadi tentukan dulu ekuivalen weight-nya ya, gram ekuivalen, terus nanti dari konsentrasi larutannya, ionnya dalam gram per liter, kemudian dibagi dengan ekuivalen. Jadi ini nanti dipakai di sini ya. Baik, ini contoh sederhana ya, bagaimana kita mengkonversinya. Ca12 ya, Ca12 konsentrasinya 88 mg per liter dalam air ya. Ada Ca12 nya 88. Kalau dinyatakan dalam mili ekuivalen per liter bagaimana? Maka kita harus tahu dulu Ca ini molekul weight-nya berapa? Ada 40. Nah, 40 di sini 2 plus, berarti sebanding dengan 2H+ atau 2OH- ya. Maka di sini dibagi menjadi 2, menjadi 40 mg per ekuivalen. Kemudian 88 ini dibagi dengan 20, kan tadi begitu ya rumusnya. 88 dibagi 20 hasilnya 4,4 mili ekuivalen per liter ya. Saya kira mudah ini ya. Baik, sekarang kita lihat desain sederhana dari unit ion exchanger ya. Ini briefly aja ya, karena kemarin sudah ada, saudara sudah review dan saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya. Jadi desain ion exchanger ini based on equilibrium condition, berdasarkan pada kondisi setimbang. Jadi misalnya ini ada ini R resin ya, resin dia punya bonding dengan ion A. B-nya ini di dalam air ya, di dalam air. Kemudian B ini akan diikat oleh resin. B akan ditukarkan dengan A, jadilah ini ya, A-nya akan dilepas ke dalam air, nah, gitu ya. Jadilah nanti ini masuk dalam air, B-nya diikat oleh resin gitu. Kalau kita kembali pinjam kesetimbangan dalam reaksi kimia, kesetimbangan itu adalah produk dikat per reaktan kan begitu ya. Nah, makanya di sini produknya ada BR, ada ini ya, produknya ada juga A+ ya, pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing ya. Reaktannya ada 2, AR ada juga BN itu ya.
Jadi perlu hati-hati di sini. B ini adalah konsentrasi ion B ya, di dalam larutan. A ini konsentrasi A di dalam larutan, atau maksudnya di dalam air sih. Kalau bonding dengan resin itu nulisnya adalah AR ya. Ini berarti dia dalam fase atau zone resin ya, bonding dengan resin ya. Kalau dia tidak bonding dengan air berarti di dalam air ya. Kemudian tinjauannya bisa dilihat dari dua sisi. Dari ini kalau dilihat dari sisi airnya, jadi kalau total konsentrasi ion di dalam air adalah C, maka karena ini ada dua ion A plus dan B, maka kemudian masing-masing berarti fraksi A-nya ada XA, fraksi B-nya ada XB gitu ya. Totalnya masing-masing ya tinggal dikalikan ya. Maka konsentrasi A-nya ya fraksi A-nya dikalikan dengan C sebagai totalnya. Kemudian konsentrasi B-nya ya tinggal fraksi B-nya dikalikan dengan totalnya. Ingat, karena ini fraksi, maka ini totalnya ada 1 ya. Baik, dengan cara yang sama kita bisa turunkan untuk resin ya. Bedanya apa di sini? Kita tambah slash di sini. Ada slash, ini menunjukkan konsentrasi total ion di resin yang bonding dengan resin ya. Ada A plus, ada B plus juga ya. Cara saya tadi sama ya caranya. Nah, kemudian kita substitusikan ke konstanta kesetimbangan tadi ya. Jadi poinnya di sini kalau kita mau mendesain apa namanya, ini nanti diikuti ya, gampang lah diikuti ya. Ini kalau kemudian kita mendesain, maka yang dipegang persamaannya cuma 2. Sebenarnya 1 cukup sih ya. Ini persamaan 4D ya. Nah, 4D ini adalah untuk ion-ion yang polivalen ya. Polivalen itu apa namanya, valensinya di atas 1 ya. Jadi N-nya misalnya 2 ya, 3 dan seterusnya ya. Tapi kalau monovalen berarti N-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau ion-ion yang dipertukarkan adalah kation dengan valensi polivalen, berarti kita pakai persamaan tadi. Kalau hanya N sama dengan 1 ya saya pakai yang 4E. Tapi kan ini tekanan kondisional yang seringkali dalam satu unit itu yang dipertukarkan bukan hanya 1 ya, kadang bukan hanya Na plusnya, kadang juga Ca2 plusnya, ada Mg2 plusnya gitu. Jadi kalau seperti bagaimana ya, kita pertimbangkan nanti yang volume desain yang bisa mengcover dua-duanya ya. Baik, ini case study-nya sudah dikerjakan kemarin ya. Hanya perlu beberapa penekanan di sini. Jadi case study ini anion exchange resin. Jadi digunakan resin yang digunakan untuk menukar anionnya ya. Jadi anion berarti yang minusnya. Apanya nitratnya? Ada nitratnya di sini. Kemudian water yang banyak high klorinnya, oke ya, ada klorinnya nanti yang sebagai basicnya. Kemudian yang lain ada, tapi ini untuk concernnya adalah perhitungan di ion negatifnya ya. Ini dianggap ini sudah memenuhi syarat yang kationnya, sekarang yang tinggal melanjutkan treatment untuk anionnya ya. Kapasitas resinnya adalah 1,5 ya, 1,5. Tentukan berapa volume air yang bisa ditekan ya. Langkah pertama untuk lihat dulu selectivity-nya. Ini sudah ada ya selectivity-nya. Ini diambil dari mana? 4/1 ini dari dilihat data nah ini ya. Ini kan pakai ini ya, jenis resinnya ya. Based on cell-nya ada nitratnya, jadi 4/1 diambil dari situ nilainya selectivity-nya. Nah, kemudian dihitung
berapa fraksinya, fraksi nitratnya, tinggal dibalikan, 1,8 dibagi dengan 4,8, ketemunya 0,38. Ya, sudah. Kemudian karena ini monovalen, ya kita tinggal pakai persamaan 4E tadi ya. 4E dimasukkan, K-nya 4, dimasukkan X, B-nya sudah dihitung, ketemu 0,71. Ini menunjukkan bahwa ada 71% dari resin dari kapasitas yang nanti bisa digunakan untuk mentreatment nitrat ini. Ada sekitar 71% atau 70% dari kapasitas resin yang bisa digunakan untuk mentreatment ini ya. Baik, berapa itu 70% itu ya, kira-kira berapa ini? 1065 mikrovalet ya, kira-kira segini per liter resin ya. Padahal tadi di dalam air ada berapa tadi? Berapa konsentrasi nitratnya tadinya? Ada 1,8. Ini kan nitratnya tadi, sehingga untuk treatment nitrat ini ketemu berapa ini? 59 atau 590 liter air untuk setiap liter resin ya. Itu. Tapi begini ya, perlu saya tambahkan juga di sini bahwa resin ini kan yang normal biasanya bentuknya solid ya, bentuknya solid, maka kemudian di sini kita butuh data density ya, density. Kalau di sini ada density-nya, berapa tadi density-nya? Coba cek, misalnya ada berapa sih tadi kita punya contoh data density tadi. Coba kita lihat. Resin density 0,7. Oke, anggaplah 0,8 ya. Misalnya density-nya 0,8. Misalnya density-nya adalah 0,8. Density-nya 0,8 misalnya ya. 0,8. Maka kalau kita nyatakan dalam kilogram berarti berapa? Ini kan rho itu massa per volume ya, massa per volume. Jadi ya, per liter, gram per liter. Gram per liter, maka nanti kira-kira menjadi 592 dibagi 0,08 ya. Ini dalam gram atau kilogram. Jadi apa satuannya? Gram per liter atau miligram per liter? Coba kita cek sebentar. Satuannya apa tadi? Ya, satuannya gram per mili. Jadi kalau kita nyatakan dalam liter berarti naik 10, berarti bisa dinyatakan dalam kilogram per liter ya. Ini sama, satuannya dalam kilogram per liter ya. Jadi ini kita punya sekarang ini berapa? Ini satuannya adalah liter air of water per kilogram resin. Nah, gini ya. Kilogram resin ya. Ini liter of water ya, of water ya. Berapa itu? 592 dibagi 0,8. Coba kita hitung sebentar. 592 dibagi 0,8, 740 ya. Jadi 740 liter air per kilogram resin ya. Ini lebih kilogram resin lebih real ya. Karena ini memang biasanya bentuknya solid ya, resin itu bukan cairan. Jadi untuk setiap kilogram resin kita bisa mentreatment berapa? 740 liter. Yang ditreatment apa? Ini di sini kebetulan nitratnya ya.
Terus dimensinya berapa? Artinya ukuran ukuran dimensinya berapa diameternya, kemudian berapa tinggi dari unit IONIS ini, bagaimana menentukannya? Maka kita menggunakan pendekatan pendekatan PAP ya, sudah ambil mata kuliah PAP ya, perancangan. Ini kita coba di sini. Jadi kalau kita ingin merancang misalnya berapa tadi? 740 ya, 740 ini volumenya ya, ini liter. Maka kita desainnya ya bukan hanya 740, ada over desainnya ya. Over desainnya ya bisa 10%, ya kadang-kadang bisa ya 20% dari over desainnya. Artinya kita merancang dilebihkan 10%. 10% dari ini berapa? 70, berarti anggaplah tambah 74 berarti ini 810 ya, kira-kira 810 sampai, kalau 20 berarti seperlimanya. Seperlimanya berapa itu? Seperlima dari itu bagi 5, 150. Kalau ini 150 kan berarti anggaplah 900 ya. Ini kita mau merancang 900 liter. Meskipun keperluannya hanya 740, berarti ada over desainnya adalah 10-20%. Nah, kalau kemudian kita bentuknya silinder biasanya ya, bentuk tangkinya berbentuk tangki silinder. Tangki silinder ini adalah diameternya ya. Ini diameter, kemudian ini ada ketinggiannya juga ya, ada. Maka kita bisa memilih rasio H per D-nya berapa ya. Di PAP kan bisa milih ya, H per D-nya 1:1 atau 1:2 atau 1:5 ya. Kita pilih misalnya diameter sama tingginya misalnya 2 kalinya atau 3 kalinya ya. Jadi tingginya adalah 3 kali, misalnya 3 kali diameternya. Kita pilih misalnya ketinggiannya adalah 3 kali diameternya. Nah, volume tabung, volume unit ini bagaimana? Masih ingat? Volumenya adalah luas alasnya lingkaran pi r kuadrat kali tingginya adalah H ya. Nanti tinggal kita hitung, ini volumenya tadi berapa? 900 liter. Ini 900 liter sama dengan pi, R nya itu adalah setengah D ya, R itu kan setengah D ya, ini kuadratkan H nya kita ambil H 3D, berarti ini kalikan 3D. Nah begini teman-teman, sehingga kita nanti bisa menentukan berapa D-nya. D pangkat 3-nya sama dengan bla 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 ya. 900 kali 4 ya, dibagi 3 ya. Nanti ketemu D-nya ya, D-nya berapa? Ketemu hanya adalah 3 kali D ya. Begitulah teman-teman, ini dicoba ya, diselesaikan ya, ya. Dicoba ya, nanti kalau nggak dicoba sendiri nanti ya sampai ujian pun nggak berubah ya caranya, biasanya begitu sih ya. Baik teman-teman, silahkan dicermati dulu, jika ada yang belum jelas, belum clear, nanti silahkan ditanyakan di psikologi ataupun di YouTube komen ataupun di WA group ya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya ya.